Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ahli kubur yang berharap kiriman dari ibunya yang masih hidup. Ketika Sholih Al-Mursi tengah berjalan menuju Masjid Jami untuk melaksanakan sholat subuh. Kebetulan, malam itu adalah malam Jumat. Dalam perjalanannya menuju masjid, Sholih Al-Mursi melewati makbarah dan berdiri terdiam hingga fajar muncul. Dia pun melaksanakan sholat, lalu merasakan kantuk yang sangat. Disebutkan dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Shihabuddin bin Salama Al-Qalyubi, saat tertidur Sholih melihat para penghuni kubur dalam makbarah yang ia lewati tadi berhamburan keluar dengan berpakaian putih. Mereka duduk bergerombol saling bercerita. Dalam mimpinya itu Sholih menyaksikan ada satu pemuda yang berpakaian lusuh duduk sendirian dan terlihat sedih. Tidak lama kemudian Sholih menyaksikan sekelompok orang yang bergerombol itu mendapatkan piring yang ditutupi sapu tangan. Setiap orang mendapatkan jatah satu piring. Pada saat yang sama, pemuda yang terlihat bersedih tadi tidak mendapatkan apa-apa lalu ia pun pergi dan masuk ke dalam kuburannya. Ahli kubur yang sedih, Sholih bergegas memburu pemuda tadi untuk menanyakan sesuatu yang menimpanya. "Wahai hamba Allah, aku melihatmu sangat bersedih, sebenarnya apa yang terjadi padamu?" Tanya Sholih kepada pemuda itu. "Wahai Sholih, apakah tadi kamu melihat piring-piring yang dibagikan?" Jawab pemuda itu yang diiyakan oleh Sholih. Pemuda tadi menceritakan piring-piring tersebut merupakan kiriman dari orang yang hidup untuk orang yang sudah wafat. Dikatakannya, setiap orang hidup yang bersedekah dan berdoa ditujukan untuk orang yang sudah wafat, maka doa dan sedekah itu akan disampaikan kepada ahli kubur setiap hari Jumat dalam bentuk piring. "Aku adalah orang asing yang berasal dari negara Hindi dan berniat akan melaksanakan ibadah haji bersama ibuku. Namun sayangnya ketika baru sampai Basrah aku meninggal dan dikuburkan di sini." Pemuda itu bercerita beberapa waktu setelah dia mati, ibunya menikah lagi dan sibuk dengan suami barunya. Hingga melupakan sang pemuda yang tiada lain adalah anak kandungnya sendiri. "Ibuku tidak pernah berdoa dan bersedekah untukku seakan dia tidak punya anak. Sungguh dunia telah membuatnya lalai," keluhnya. "Di mana alamat rumah ibumu?" tanya Sholih yang langsung dijawab pemuda itu dengan sebuah alamat lengkap. Sholih kemudian terbangun dan langsung berangkat menuju alamat yang disampaikan oleh pemuda yang ada dalam mimpinya itu. Saat sampai di rumah ibunya, Sholih membuka dialog dengan sebuah pertanyaan. "Apakah kamu punya seorang anak?" "Tidak," jawab perempuan yang menjadi ibu pemuda itu. Tidak lama kemudian Sholih mengulangi pertanyaan serupa. "Apakah kamu punya seorang anak?" Sebelum menjawab pertanyaan, perempuan itu menghela napas yang cukup panjang. "Iya, saya punya anak tapi dia sudah meninggal semasa muda." Ibu itu kemudian menangis sampai air matanya bercucuran setelah mendengarkan cerita Sholih yang bermimpi bertemu dengan anaknya. "Anak itu adalah darah dagingku, perutku menjadi tempatnya dulu, ASI dariku menjadi makanan dan minumannya, dan pangkuanku menjadi tempat duduknya," kata sang ibu sambil menangis. Tidak lama kemudian ibunya memberikan 1000 dirham dan meminta Sholih agar disedekahkan untuk anaknya. "Demi Allah setelah ini aku tidak akan melupakannya dan akan selalu bersedekah dan berdoa untuknya di sisa umurku," kata sang ibu. Sholih kemudian pamit dan melaksanakan amanat ibu dari pemuda itu, bersedekah 1000 dirham untuk anaknya. Pada hari Jumat berikutnya, seperti biasa Sholih berangkat menuju Masjid Jami untuk melaksanakan salat subuh. Kejadian sebelumnya ternyata terulang kembali. Sholih tertidur usai melaksanakan salat. Para ahli kubur berhamburan keluar dan bertemu lagi dengan pemuda yang sebelumnya lusuh dan bersedih. Namun kali ini pemuda tersebut berpakaian putih dan terlihat sangat bahagia. "Wahai Sholih, semoga Allah membalas kebaikanmu. Sesungguhnya hadiah sedekah 1000 dirham telah sampai kepadaku," ujarnya.